Ini adalah episode ketiga dan keempat dari serial drakor Weak Hero Class 1. Bagi yang baru mampir, silakan tonton episode sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi biar paham alur ceritanya. Setelah Sukday dikalahkan oleh An Soho karena berusaha mengeroyok Seon di episode yang lalu, bosnya yang bernama Gil-soo pun akhirnya marah. Bukan karena dia kalah dalam perkelahian, tapi karena Sukday yang pergi tanpa seizinnya dan melakukan perkelahian yang tidak ada untungnya sama sekali dengan bisnis mereka. Karena tindakan cerobohnya itu pun akhirnya Sukday mendapatkan hukuman yang sangat mengopetkan. 죄송합니다. 야, 돈 벌자. 어? Sementara itu di tempat lain, Seon yang buru-buru harus belajar karena sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah pun malah harus terjebak dengan Soho yang terus mengajaknya untuk bermain-main sejenak dengan dalih agar pikirannya rileks sebelum menghadapi ujian. Namun karena Seon memang murid yang rajin berprestasi dan pikirannya hanya fokus untuk belajar, Seon pun akhirnya pergi seorang diri dan tidak mengikuti pikiran Bum-suk dan Soho yang sesat. 밀렸어 너네 때문에. 나 가야 돼. 둘이 가. 그냥 와. 빨리 와. 따라와. Namun saat Seon mampir ke supermarket, tidak sengaja Seon malah bertemu dengan Young Yi, yaitu anggota Sukday yang waktu lalu mengeroyoknya. Seon yang melihat Young Yi hendak mengutil lipstik pun tak memperdulikannya. Namun saat Young Yi hampir kepergok oleh pegawai supermarket di sana, dia malah berpura-pura mengenal Seon dan lantas mengajaknya keluar bersama-sama agar tidak ketahuan. 오빠 괜찮다 했어? 난 참는 게 Dan entah memang Young Yi ini butuh teman atau hanya iseng, dia malah tiba-tiba mengajak Seon untuk makan bersama. Dan dengan polosnya, dia juga meminta nomor Seon dengan mengatakan ingin berteman dengannya. 너 졸라 띠꺼운 게 내 스타일인 거. 왜? 저는 미안. Beralih dengan Gil-soo yang saat itu sedang menagih hutang kepada seorang siswa yang tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu. Sepertinya Gil-soo ini memang orang yang sangat kejam karena dia rela melakukan apa saja, bahkan sanggup membunuh nasabahnya untuk mendapatkan uangnya kembali. Lantas Gil-soo memerintahkan Sukday untuk memberi sedikit pelajaran kepada siswa tersebut sebelum mereka melepaskannya. Namun tampaknya Sukday tidak tega dan tidak suka dengan cara Gil-soo. 보내기 전에 30분만 빠따 뒤돌려. 아이, 저 씹새. Sementara di sekolah, Yongbin yang saat itu sedang packing bersiap-siap untuk pergi dari sekolah itu, tiba-tiba Yongbin pun mendatangi Seon dengan raut wajah memelas. Ternyata Yongbin ingin meminta tolong kepada Seon agar mereka mau bersaksi kepada pengacaranya dan ibunya dengan mengatakan bahwa fentanyl atau narkoboy yang ditemukan Seon bukanlah milik Yongbin. Ternyata Yongbin yang badung ini sangat sayang kepada ibunya dan tidak ingin melihat ibunya kecewa. Dan karena Seon memang mempunyai pribadi yang baik dan tidak pendendam, tentu Seon pun menerima permohonan Yongbin. 미치겠다. 진짜 우리 엄마 나만 보고 사는데. 조카. 그렇게 어려운 거 아니니까. Lantas setelah menerima permohonan Yongbin, mereka pun diajak ke sebuah tempat untuk menemui pengacaranya. Namun ternyata lagi dan lagi Yongbin yang sangat licik dan pengecut ini malah menjebak Seon dan mengantarkan mereka kepada Gil-soo. 예상을 했다? 알바는 못 가겠다. Ternyata Yongbin sudah bekerja sama dengan Gil-soo untuk menjebak mereka, dan malah Gil-soo membuat laporan palsu tentang hancurnya tangan Sukday dengan mengatakan bahwa Soho lah yang telah menghancurkan tangan Sukday bawahannya itu. Seon, An Soho dan Bum-suk yang tidak bisa berbuat apa-apa karena Gil-soo yang mengancam mereka dengan sebilah pisau pun harus menuruti permintaannya, yaitu ganti rugi kepadanya sebesar 15 juta won karena tangan Sukday yang telah hancur. Dan apabila mereka tidak menuruti permintaan Gil-soo, maka Gil-soo pun mengancam akan membunuh mereka. 내가 3일 줄게.
Keesokan harinya di sekolah, ternyata seluruh anak buah Gilsu terus mengawasi mereka. Dimanapun mereka berada, anak buah Gilsu pasti selalu berada di sana. Bahkan sampai menunggu di depan rumah Seun. Seun yang mengingat handphonenya ada nomor Yung-yi pun langsung menelponnya karena sudah sangat risih dengan anak buah Gilsu. 잠깐만 좀 보자. Ternyata Seun menghubungi Yung-yi karena penasaran dengan Gilsu dan ingin mengetahui siapakah sebenarnya Gilsu ini. Namun Yung-yi tidak bisa memberitahukan detailnya tentang siapa sebenarnya dia. Yung-yi hanya memberitahukan bahwa Seun harus berhati-hati dengannya karena ancaman akan membunuh mereka bukan sekedar gertakan belaka. Namun entah kenapa saat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Yung-yi sehingga mereka bisa menjadi anak buah Gilsu, Yung-yi pun hanya bisa tertunduk lesu dan terlihat agak sedikit sedih. 넌 괜찮아? 그냥 우리 재워주고 일도 주. Keesokan harinya di sekolah, Bum-suk yang sangat khawatir dengan ancaman Gilsu ternyata sudah membawa uang tebusan 15 juta wonnya. Ternyata uang sebanyak itu Bum-suk peroleh setelah menjual jam tangan warisan dari ayahnya. Entah siapa sebenarnya ayah Bum-suk sampai jam tangannya begitu mahal. Namun yang jelas, Seun dan An So-ho tidak menerima uang tersebut karena mereka mempunyai rencana lain, yaitu membawa polisi kepada Gilsu. 은서아, 뭔데? 내가 알아서 할 테니까 걱정 마. Ternyata Seun sudah mendapatkan informasi yang sangat cukup untuk bisa menangkap Gilsu dan seluruh antek-anteknya. Rupa-rupanya Yung-yi waktu lalu memberitahukan semuanya tentang Gilsu. Dari bisnis judinya yang menyasar di setiap sudut sekolah di Korea, hingga menjual obat-obatan terlarang dan memperbudak anak di bawah umur untuk bekerja dengannya. Namun saat mereka hendak pulang sekolah, tiba-tiba di depan pintu gerbang sudah ada Gilsu dan antek-anteknya yang menunggu mereka untuk memberikan 15 juta won tersebut. An So-ho yang tidak ingin Seun dan Bum-suk kenapa-napa lantas meminta mereka untuk segera menghubungi polisi. Sedangkan So-ho berencana ikut dengan mereka seorang diri dan mencoba mengelabui Gilsu dengan rencananya. 경찰들 끌고 와. 내가 시간 끌고 있을게. 나 혼자 갈게. 간다. Ternyata dengan bekal informasi situs judi milik Gilsu, So-ho mencoba mengulur waktu dan mengelabuinya dengan mengatakan bahwa dia bisa membantunya mengembangkan situs judi dan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dengan menjadikan sekolah-sekolah di setiap sudut Korea menjadi rumah judi dengan bantuannya. 세팅 좀만 하면은 훨씬 세게 땡길 수 있을 것 같아. 학교 도박장 되는 거 그거 진짜 일도 아니지. 제가 이 학교 대가리거든요. 야, 이 형 야망 있네 이거. Perkataan So-ho yang masuk akal pun membuat Gilsu tertarik dan lantas membawa So-ho bersamanya untuk mendengar semua rencana jeniusnya tersebut. Yung-yi yang sudah mengetahui rencana So-ho lantas menghampiri Seun dan memberikan alamat dan tujuan Gilsu saat ini membawa So-ho agar Seun bisa segera membawa polisi ke sana untuk menangkap Gilsu beserta dengan semua bukti-bukti kejahatannya. 근데 쟤 혼자 가는 거야? 여기서 신고한다며. 현장에서 바로 잡고. Setelah sampai di markas, Gilsu yang sangat hati-hati dengan So-ho pun meminta handphonenya untuk memastikan bahwa So-ho tidak mencoba menipunya. So-ho yang menolak handphonenya disita lantas membuat Gilsu mencurigainya dan langsung menghantam So-ho dengan tongkat baseball. 야, 폰 줘봐. 경찰이랑 가고 있어? 니네 다 따라와. Sementara itu di luar ternyata Bum-suk yang sangat khawatir dengan So-ho memutuskan untuk menyusulnya seorang diri. Saking khawatirnya Bum-suk, ia pun memberikan 15 juta wonnya agar mereka mau melepaskan So-ho. Namun karena Gilsu sudah mengetahui mereka akan membawa polisi, alhasil Bum-suk pun ikut dibawa pergi oleh mereka. 아, 사람 놀리라 이 개새끼가. Tidak lama kemudian, Seun dan dua orang polisi pun akhirnya tiba di markas Gilsu. Namun sesampainya di sana mereka ternyata tidak bisa menemukan siapa-siapa. Polisi yang dibawa Seun juga menolak untuk menggeledah rumah tersebut karena mereka tidak membawa surat perintah yang sah. Mereka pun meninggalkan Seun seorang diri di sana. 그 사진 몇 장으로 뭐 할 수 있는 게 없다니까.
나중에 서해 한번 나오세요. Seon yang mencoba masuk ke dalam rumah Gil-soo pun tak menemukan siapa-siapa di sana. Seon hanya menemukan sebuah tongkat dan darah yang sudah berceceran di lantai. Seon yang menyadari bahwa Soho dalam bahaya pun langsung buru-buru mencarinya. Sementara itu, Gil-soo yang sudah mengetahui bahwa Young-yi telah bekerja sama dengan Seon dan kawan-kawannya, ia lantas memerintahkan Suk-dae untuk segera membawa Young-yi kepadanya. Namun karena Suk-dae tidak ingin Young-yi kenapa-napa, Suk-dae pun memberikan ATM-nya dan memintanya untuk segera pergi dan jangan sampai terlihat lagi oleh Gil-soo. Namun nyatanya, Young-yi tetap bersikeras akan ikut membantu Suk-dae. 같이 가. 혼자 가지 말고. 같이 가자고. Ternyata Soho dan Bum-suk dibawa ke sebuah tempat permainan yang sudah terbengkalai oleh Gil-soo. Suk-dae yang tiba di sana pun langsung menentang Gil-soo dan mengajaknya untuk berduel karena Suk-dae sudah tidak ingin menjadi bawahannya lagi. Namun sayang, ternyata Suk-dae benar-benar harus dihajar habis-habisan oleh Gil-soo. Sementara itu Seon yang mengikuti arahan Young-ji ternyata sudah berhasil sampai di tempat permainan berkat GPS yang diberikan oleh Young-yi. Namun sayang, Gil-soo nampaknya sudah benar-benar akan membunuh Soho dan Bum-suk. Ding dong deng. Yo. Namun ternyata Suk-dae berhasil bangkit dan menyerang Gil-soo. Pergelutan pun terjadi di antara mereka. Walaupun sebenarnya Suk-dae bisa mengalahkan Gil-soo, namun karena Gil-soo ini adalah bajingan tengik yang licik, Suk-dae pun jadi kewalahan menghadapinya karena ia yang menggunakan sebilah pisau untuk menyerangnya. Young-yi yang tak ingin melihat Suk-dae mati pun mencoba membantunya dan berhasil menjatuhkan Gil-soo. Namun sayang, Gil-soo nyatanya masih bisa berdiri dan berhasil mencekik Young-yi. Beruntung Seon berhasil sampai di sana tepat waktu dengan polisi bersamanya. Gil-soo yang panik mendengar sirene polisi pun langsung buru-buru kabur dari sana. Namun ternyata sirene polisi itu hanya akal-akalan Seon untuk mengecoh Gil-soo. Gil-soo yang sudah sangat marah pun langsung menyerang Seon dengan membabi buta. Terjadilah pergelutan yang cukup sengit di antara mereka. Sementara Seon dan Soho sedang kewalahan, Young-yi dan Suk-dae ternyata memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan diri mereka saat itu juga. Seon dan Soho yang sudah babak belur pun tak bisa berbuat banyak. Namun beruntung ternyata polisi benar-benar sudah sampai di sana dan berhasil menyelamatkan nyawa Seon. Melihat Gil-soo yang mencoba kabur, Seon lantas langsung mengejarnya. Begitu juga dengan Soho. Seon yang berhasil mengejar Gil-soo dibantu dengan Soho tanpa basa-basi langsung menyerangnya bersama-sama. Namun ternyata walaupun mereka berdua menyerangnya bersama-sama, nyatanya Gil-soo masih bisa mengimbangi mereka. Soho yang sudah sangat kelelahan pun tak bisa berbuat banyak. Namun tanpa diduga dari belakang, Seon yang sudah kehilangan kendali langsung menghantam kaki Gil-soo dan bisa mengalahkannya. Di kantor polisi setelah mereka diinterogasi, tiba-tiba ada seorang pria dengan setelan jas hitam datang mengunjungi mereka. Entah siapa sebenarnya dia, namun yang jelas orang tersebut datang ke sana untuk mengatakan bahwa dia telah menyembunyikan kejadian ini dari orang tua Seon dan Soho. Dan entah kenapa hanya orang tua Bum-suk yang diberitahu. 들어가 보세요. 가족분들한테 입단속 철저히 해주시고요.
비밀로 해주셨죠? 아니요. Syun yang saat itu baru keluar dari kantor polisi pun tidak sengaja bertemu dengan Yung Yi yang sudah menunggunya di luar. Ternyata Yung Yi selamat dari kepungan polisi dan tidak dijadikan tersangka berkat Sukdae yang menyelamatkannya. Sementara di tempat lain ternyata alasan pria ini tidak bisa menyembunyikan kejadian itu dari orang tua Bum-suk adalah karena ayah Bum-suk ternyata seorang dewan dan pria ini adalah salah satu bodyguardnya. Bum-suk yang dipersilakan untuk membalas pukulan Gil-soo oleh bodyguardnya pun tak bisa melakukannya. Walaupun Gil-soo sudah menghinanya dan mengatakan bahwa Bum-suk lemah dan segala macamnya, nyatanya Bum-suk tak bisa membalasnya dan langsung pergi dari sana. 이렇게 샌드백 친다고 생각하고 때리시면 됩니다. 넌 씨발 그 새끼들에 비해 사이즈가 개 존만해 개. 오케이. 쳐봐. Syun yang saat itu datang bersama Yung Yi untuk membesuk Soho dan mengatakan bahwa ayah Bum-suk adalah seorang dewan pun juga ikut terkejut dan tidak menyangka kalau teman mereka berasal dari keluarga yang berada. Setelah masalah Gil-soo selesai, akhirnya kini mereka pun bisa tertawa lepas. Bahkan Yung Yi yang awalnya bisa dibilang musuh Syun dan Soho pun kini malah sudah semakin akrab dengan mereka. Bahkan sampai-sampai Yung Yi selalu menempel dengan Syun. 그럴 리가 없긴. 우린 서로 어디? 둘이 사겨? 근데 이걸 어쩌지? 난 시은이 건데. 네? 야, 그냥 사겨. 적당히 해. Bahkan Syun setiap hari datang untuk menjenguk Soho dan Yung Yi yang sedang menemaninya di rumah sakit dan membawakan makanan untuk mereka. Syun yang selama ini selalu murung menyendiri dan tidak mempunyai teman sama sekali, sepertinya saat ini dia sudah tidak kesepian lagi dan berhasil membuat ikatan persahabatan dengan orang-orang yang membuatnya menjadi orang yang sangat berbeda. Kalau tadi ada Syun, Soho, dan Yung Yi yang sedang bergembira dan tertawa bersama, sekarang kita akan melihat Bum-suk di rumahnya dengan keadaan yang sangat berbeda dari mereka. Ya, ternyata Bum-suk yang terlibat baku hantam dengan kelompok Gil-soo mendapatkan hukuman yang sangat-sangat di luar batas dari ayahnya. Entah kenapa ayahnya begitu marah dengan Bum-suk, namun yang jelas, Bum-suk yang tak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa menerima hukuman dari ayahnya itu. 왜 데리고 왔을까? Bersambung. Itu dia episode ketiga dan keempat dari series drakor Weak Hero Class 1. Masih ada 4 episode lagi sampai series film ini selesai. Dan untuk episode selanjutnya kita akan diperlihatkan Syun yang benar-benar akan mengamuk dan hilang kendali karena Soho yang hampir mati akibat terjadi sedikit gesekan dan terjadi salah paham dengan Bum-suk sahabat mereka sendiri. Buat yang masih penasaran dengan kelanjutan series ini, silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update episode selanjutnya besok. Dan segitu aja dulu rangkuman kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Campur film undur diri dan ciao.